Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ya Allah idza syi'ta sahla. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahhimna wa ya mursyid Ibrahim arsyidna. Allahumma Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlihi alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Di antara nikmat yang paling mulia, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat Al-Qur'an. Mengenai nikmat iman dan nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam dan mengerjakan syariat-syariat Islam. Mengenai nikmat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian, wa shifa' dan shifa' penyembuh lima fis sudur bagi yang ada di dalam dada, yaitu hati kita, wahudan warahmah, dan telah datang juga hidayah, warahmah, dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Qul bifadlillah, kemudian Allah berfirman, qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadl Allah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan keduanya, ya, dengan fadlnya Allah dan dengan rahmatnya Allah mereka bergembira. Di dalam qiraat yang lain, faltafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena fadl Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari harta dan kekayaan dunia. Di dalam tafsir Tabari dinyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fadl Allah adalah iman dan Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran. Jadi dengan dua nikmat ini, nikmat iman dan nikmat iman atau Islam, juga dengan nikmat Al-Quran, hendaklah kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan Al-Quran itu lebih baik, lebih mulia daripada nikmat-nikmat yang lain, ya, kekayaan, harta, keturunan, dan lain sebagainya. Allah berikan kepada kita iman dan Al-Quran, kita tidak boleh sedih, malah Allah perintahkan kepada kita untuk bergembira. Fabidzalika faltafrahu au falyafrahu, hendaklah dengan iman dan Al-Quran mereka bergembira. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diturunkan kepada beliau kitab yang paling terbaik, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Nabi yang di dalam hadisnya beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Di dalam hadis juga beliau bersabda, ma min majtama'a qaumun
Tidaklah suatu kaum berkumpul yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka memudarasah kitabullah itu, Al-Qur'an itu di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, wa haffat bihimul malaikah, dan malaikat juga turun mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka satu persatu yang ada di majlis Al-Qur'an ini di hadapan para malaikatnya, fulan, fulana, 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 dan lain sebagainya. Maka tidaklah kita bahagia ketika nama kita disebutkan oleh Allah Tuhan kita di hadapan para malaikatnya. Oh, fulan sedang mengkaji Al-Qur'an, fulanah sedang mengkaji Al-Qur'an. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita bermajlis Al-Qur'an. Oleh karena itu, hendaklah kita di awal majlis ini, ya, di permulaan majlis ini, bahkan nanti ketika majlis berlangsung, kita berniat selain bersilaturahim, selain menyambung tali silaturahim di antara kita untuk memberkahi umur kita dan melapangkan rezeki kita, juga kita berniat agar Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan Al-Qur'an. Sehingga nanti di akhir majelis kita dikatakan kepada kita, "Umu maufuran lakum." Pergilah kalian, bangunlah kalian dari majelis ini karena dosa-dosa kalian telah diampuni. Semoga itu menjadi harapan kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, saya berterima kasih dan bersyukur sekali bisa diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi ilmu yang saya dapatkan dari beberapa masyayikh, beberapa guru, juga beberapa pengalaman selama saya berkecimpung atau berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada penyelenggara, khususnya kepada Saung Tahfidz Bintang Al-Quran. Di sini juga ada Ustaz Ailin. Ustaz Ailin ini terakhir bertemu di Syarah Tuhfatul Atfal, beliau Masya Allah 2 kali mengikuti kajian Tuhfatul Atfal saya di Masjid Alumni IPB, juga di Masjid Al-Ikhlas, ya Ustaz Ailin. Masjid Al-Ikhlas. Ya Ustaz Ailin, ya. Barakallahu fiik. Baik, para ustazat, para hafizat, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita atau saya akan menyampaikan materi indahnya berproses bersama Al-Qur'an pada pagi hari ini. Izinkan saya menampilkan slide sederhana, ya, yang saya buat kemarin, ya. Indahnya berproses bersama Al-Qur'an. Jadi semuanya butuh proses, ya. Semuanya butuh proses. Ketika kita ingin misalnya menjadi hafid, ya, tidak kemudian instan langsung keluar dari perut ibu kita, ya, kemudian jadi hafid. Tidak, semuanya tidak instan. Ketika kita juga ingin menuntut ilmu, tidak kemudian ujuk-ujuk langsung jadi seorang alim, seorang ustadz. Semuanya butuh proses, semuanya butuh langkah-langkah yang dilakukan untuk sampai kepada tujuan, yaitu menjadi tujuan kita ketika mempelajari
Al-Quran, tujuan kita ketika belajar Al-Quran ingin menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran, ahli Al-Quran, sahabat Al-Quran adalah ahlullahi wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingin menjadi seorang hafid karena untuk dikenal, bukan ingin menjadi seorang qari untuk dikenal dan lain sebagainya, tapi niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalam Allah, saya ingin menghafal kalam Allah ini, sehingga ketika saya menghafal, menjaga ayat-ayat suci Allah, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saya, menjaga kita semua di dunia dan di akhirat. Pertama, kita perlu ketahui, kita perlu yakini bahwasanya Al-Quran adalah kitabul hidayah, kitab hidayah, kitab petunjuk. Segala petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Petunjuk hidup kita, ya, apa yang harus kita lakukan dari pagi sampai sore sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya di ayat kedua, ya, di permulaan Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, kitab itu, atau para mufassir mengatakan kitab ini, Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Ya. Kitab Al-Quran ini juga sebagai apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, membimbing, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Jadi kalau kita ingin, kita di dalam doa-doa kita, di dalam sholat kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan di surat Al-Baqarah, kamu ingin jalan yang lurus? Kamu ingin meniti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Allah mengatakan, Dzalikal kitab, ada di kitab itu. Maksudnya ada di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Karena di dalam Al-Quran terdapat hidayah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran juga menunjukkan dan membimbing ke jalan yang paling lurus. Kemudian di ayat yang tadi sudah kami bacakan di awal, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Nida panggilan untuk semua manusia, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi yang ada di dalam dada, penyembuh bagi hati kita, wa hudan, dan telah datang juga petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi seluruh orang mukmin. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai mau'izah, atau sebagai mau'izah dari Tuhan kita, sebagai syifa, penyembuh bagi hati kita, sebagai huda, sebagai petunjuk, dan juga sebagai rahmat bagi kita orang-orang mukmin. Jadi kita perlu meyakini kalau Al-Quran ini adalah kitab hidayah.
Jangan sampai kita meminta petunjuk di luar Al-Quran. Di luar Al-Quran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Lan tadillu. Kalian tidak akan pernah tersesat. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian bertamassuk, berpegang teguh kepada keduanya. Apa kata Rasulullah? Kitabullah. Yang pertama, pusaka yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah, kalamullah, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah kita jadikan pedoman, kita jadikan petunjuk di dalam keseharian dan kehidupan kita. Kemudian Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan. Sumber kebahagiaan dan keberkahan. Tidaklah kita lihat, tidaklah kita pikirkan. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sehingga Nabi kita menjadi sebaik-baik Nabi di antara para Nabi-Nabinya Allah, di antara Nabi-Nabinya Allah. Kemudian Al-Quran diturunkan di Makkah, sehingga Makkah menjadi tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat lainnya. Al-Quran diturunkan di suatu malam malam Qadar, atau kita kenal dengan Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar dikatakan di dalam Al-Quran khair min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya malam Lailatul Qadar adalah waktu atau malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik dari waktu-waktu yang lain. Kenapa? Karena diturunkan padanya atau di waktu tersebut Al-Quranul Karim. Maka percayalah, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini perlu kita yakini, ya. Karena mungkin ada di luar kita ada orang-orang yang meyakini bahwasanya, oh, ngapain kita baca Al-Quran, ngapain hafal Al-Quran, ya, ngapain merenungi ayat Al-Quran, ya. Misalnya Al-Quran sudah ada di gadget, ya, ada di HP, ada di tablet kita, nggak usah dihafal, sudah ada, ya. Ngapain Al-Quran sudah kita baca Al-Quran misalnya. Mereka tidak tahu, mereka tidak yakin bahwasanya Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran adalah sumber petunjuk, Kitabul Hidayah. Ya. Maka hudaya, siapa saja yang mengikuti petunjukku yang ada di dalam Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa. Fala yadhil, maka dia tidak akan pernah tersesat. Wala yashqa, dan juga dia tidak akan pernah sengsara. Para ulama tafsir mengatakan fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, di dunia dia tidak akan tersesat, di akhirat dia tidak mungkin sengsara. Di dalam awal surat Thaha, kalau ini di akhir surat Thaha, maka di permulaan surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an, wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini litashqa, sehingga kamu sengsara. Artinya apa? Wahai Muhammad,
kami nggak menurunkan Al-Quran ini agar engkau itu sengsara loh. Ya. Maka kalau kita memahami dengan mafhum mukhalafah, dengan pemahaman terbalik, artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini agar hidup kita tenang, agar hidup kita tentram, agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan. Di dalam surat Al-An'am juga disebutkan bahwa Al-Qur'an penuh dengan keberkahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalna wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan kitab ini Al-Qur'an anzalnahu, kami turunkan kepadanya, kami turunkan Al-Qur'an ini mubarakun, di dalamnya penuh berkah. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan, manusia pilihan adalah yang selalu berinteraksi. Bahwasanya Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling menjadi Nabi pilihan. Diturunkan di Makkah, maka Makkah menjadi tempat pilihan. Ya. Diturunkan di Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam atau waktu pilihan. Maka kalau kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, maka kita insya Allah akan mendapat predikat manusia terbaik, manusia pilihan, karena kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32 mengenai siapa yang Allah wariskan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Tsumma, kemudian, awrasnal kitaba, kami wariskan kitab ini, Al-Qur'an ini, kepada siapa ya Allah? Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi para ustazat, hafizat, ummahat, kalau kita diketuk oleh Allah hati kita untuk datang, untuk mendekat kepada Al-Quran, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, tanda Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala wariskan Al-Qur'an ini kepada kita-kita yang dipilihnya. Semoga Allah memilih kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis yang selalu kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu mengumpulkan para sahabatnya atau berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya. Allah kan bukan Allah khalik, bukan makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya. Para sahabat bertanya, terheran. "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasul? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga disebut
dengan ahli. Ya, makanya disebut dengan ahli. Jadi ketika mengatakan ahli di sini, ya, ahli bukan ahli. Misalnya kita ahli apa ya? Ahli qiraah misalnya, ahli ya. Bukan seperti itu, tapi ahli Quran adalah orang yang dengan Al-Quran sehingga dia dikatakan ahli, ya, ahlnya Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain dikatakan sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Kenapa kok dikatakan sahabatnya? Karena selalu berinteraksi dengannya, selalu bersahabat dengannya, tiap hari dengan Al-Quran, tiap waktu dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mendengarnya, beramal, mengajarkan, belajar. Seluruh waktunya diisi dengan Al-Quran sehingga dia pantas untuk disebut dengan sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang khusus atau orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semuanya yang ada di majelis ini dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis juga yang sering kita dengar juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Tidak hanya belajar, para ustazat, hafizah, ummahat, tidak hanya belajar, tapi kita berusaha menularkan apa yang sudah ada, ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari asatid dan ustadzat kita tularkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan kegembiraan dengan Al-Qur'an. Makanya dikatakan di dalam hadis yang lain, man ahabbal Qur'ana falyabshur. Siapa saja yang cinta kepada Al-Qur'an, falyabshur, hendaklah dia bergembira. Di dalam redaksi yang lain, falyubshir, hendaklah dia juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya kita saja yang kemudian pintar sendiri, pintar ngaji sendiri, ya, pintar ngafal, tapi bagaimana mungkin walaupun kita misalnya tidak bisa mengajarkan, kita ajak sahabat-sahabat kita ajak kerabat-kerabat Ya, sepertinya terputus ya Ibu-ibu, mohon bersabar. Ya, karena ada permasalahan di jaringan Ustadz, kita tunggu ya Ibu-ibu ya. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwasanya ketika kita belajar Al-Qur'an, jangan sampai cukup dengan belajar saja. Tapi bagaimana mungkin sebisa mungkin kita juga mengajarkan apa yang telah kita dapatkan. Walaupun kita tidak bisa mengajar, misalnya kita ajak sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita untuk juga bisa ikut belajar Al-Qur'an untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, berinteraksi dengan Al-Quran diilustrasikan di dalam Al-Quran
diilustrasikan di dalam Al-Qur'an sebagai diilustrasikan dengan perdagangan yang selalu untung. Ya, perdagangan yang selalu untung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29, Allah berfirman, innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan menunaikan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa-apa dengan apa-apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, baik secara sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu yarjuna, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala tijaratan, perniagaan, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah merugi, pasti selalu untung. Ya. Kalau kita misalnya berbisnis, berdagang, ya, melakukan jual beli, itu pasti ada rugi. Pasti ada rugi. Ya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak akan pernah ada yang namanya kerugian. Walaupun kita gagal. Walaupun kita gagal. Biasanya kan kalau kita gagal bisnis, kita gagal dagang, kita gagal jual beli, ya, itu kan rugi. Tapi beda ketika kita gagal, bukan bahasanya bukan gagal, belum bisa, ya, belum bisa membaca Al-Quran dengan baik misalnya, belum bisa menghafal Al-Quran dengan lancar. Nah, di sini kita masih mendapatkan untung, kita masih mendapatkan keuntungan. Ya, coba kita renungkan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir bil Quran, dengan Al-Quran, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as safaratil kiramil bararah. Safarah itu artinya adalah para malaikat. Kiramil bararah, kiram yang mulia, al-bararah yang taat. Makanya dalam surat Abasa kita mendengar atau membaca bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mahir dengan Al-Qur'an. Kalau kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, mahir dengan membacanya atau mahir dengan menghafalnya, kita akan ditempatkan oleh Allah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Tapi tidak sampai di situ saja, Rasulullah melanjutkan, wallazi yatata'ta'u fihi, dan orang yang terbata-bata, yatata'ta', terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, dan Al-Qur'an kepadanya itu terasa sulit sekali, ya. Terasa sulit sekali. Misalnya kita mau baca bot, ya, kita terkadang membacanya dal, waladda, bukan da, bo, waladda. Kita terbata-bata, kesulitan untuk melafalkan satu huruf, melafalkan huruf-huruf Al-Quran atau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan pernah bersedih, karena Rasulullah melanjutkan di sini, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan pahala dia
membaca, menghafalnya, juga mendapatkan pahala ketika dia berusaha memperbaiki bacaan, memperlancar hafalan yang telah dihafalnya. Maka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dikatakan oleh para ulama, para masyayikh kita mengatakan masyru'u hifdzil Quran, ya, proyek menghafal Al-Quran, ya, dalam tanda kutip di sini dikatakan proyek karena tadi diilustrasikan dengan perdagangan, adalah masyru'un la ya'riful fashal. Menghafal Al-Quran tidak pernah mengenal kerugian, pasti akan selalu untung. Makanya di antara interaksi-interaksi kita dengan Al-Quran, minimal kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu sudah minimal. Ya, kita misalnya ada sebagian kita tidak bisa baca Al-Quran misalnya, tapi minimal dia perlu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kalau dia sudah tidak mendengarkan ayat suci Al-Quran, maka apa yang akan ia dengarkan? Apa yang ia lakukan dengan Al-Quran? Ya, jadi interaksi minimal kita atau usaha minimal kita dekat dengan Al-Quran adalah mendengarkannya. Maka di sini dikatakan mendengarkannya saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kalian menyimaknya. Wa ansitu, dan hendaklah kalian diam. Apa yang Allah berikan? La'allakum turhamun. Ya, terputus kembali ya, Ibu. Kita tunggu kembali Ustadznya. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkata orang-orang kafir, ya, sebagian mereka berkata kepada yang lain, saling mewasiatkan, la tasma'u lihadzal Qur'an, janganlah kalian pernah mendengarkan Al-Qur'an. La tasma'u lihadzal Qur'an. Kemudian apa yang harus diperbuat ketika ada Al-Qur'an dibacakan? Walghaw fihi. Jadi disuruh jangan dengarkan, juga disuruh apa? Walghaw fihi. Buatlah rame. Pokoknya buatlah rame, jangan sampai Al-Qur'an itu didengar oleh telinga-telinga. Ya. Walghaw fihi, apa tujuannya? La'allakum taghlibun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan kepada orang-orang muslim. Ya. Jadi sebenarnya para ulama mengatakan ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an saja, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti akan menggerakkan hati kita. Ketika kita mendengarkan hanya mendengarkan ayat-ayat Quran saja misalnya, itu sudah akan memberikan ta'thir, akan memberikan pengaruh kepada hati kita, juga kepada kehidupan kita. Makanya sampai-sampai orang kafir mengatakan kalau Al-Quran dibacakan jangan sampai kalian dengar. Pokoknya buat rame. Ya, jangan sampai Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu masuk melalui telinga-telinga kalian sehingga membuat hati kalian berubah. Misalnya kemudian menjadi seorang muslim, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini mendengarnya pasti akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membacanya bernilai ibadah dan mendapatkan syafaat. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an tidak seperti membaca kitab-kitab lainnya, bahkan kalamullah yang lain, misalnya Zabur, Injil, Taurat, ya, itu kan juga kalamullah. Ya, walaupun sekarang sudah banyak perubahan, sudah banyak penyelewengan, ya,
ketika kita membaca Taurat, Zabur atau Injil yang asli pun itu tidak bernilai ibadah. Tapi kita perlu imani, ya. Beda dengan membaca Al-Qur'an, kalamullah, ya. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka kita dinilai, bacaan kita dinilai sebagai ibadah. Ya, kenapa dinilai sebagai ibadah? Karena membaca satu hurufnya saja kita mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala izinkan Al-Qur'an yang kita baca untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Iqra'ul Qur'an. Bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Amin. Menghafalnya meninggikan derajat. Menghafal Al-Qur'an meninggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa'u, mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, wa yadha'u bihi akharin, dan begitu juga Allah menurunkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Maka siapa saja yang dekat dengan Al-Qur'an, yang berinteraksi dengan Al-Qur'an atau bisa menghafal Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Tapi ketika sebaliknya dia menghina Al-Qur'an, tidak mengagungkan, tidak menghormati Al-Qur'an, tidak menghormati para penghafal Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala turunkan derajatnya. Ini di dunia. Bahkan ada cerita dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika itu beliau menjadi khalifah kaum muslimin, ya. Beliau ingin bertemu dengan gubernur Mekah. Gubernur Mekah yang ditugaskan pada saat itu adalah Nafi'. Ya, Nafi'. Maka Nafi' kemudian ketika ingin bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nafi' menugaskan seseorang sebagai wakilnya selama dia pergi menemui siapa? Menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi', "Man akhlafta ala ahli Makkah?" Siapa yang engkau tugaskan sebagai wakilmu untuk mengurusi penduduk Makkah selama kamu ke sini? Maka Nafi' mengatakan, "Ibnu Abza. Akhlaftu ibna Abza." Aku mewakilkan kepada putranya Abza. Ya. Sayyidina Umar bertanya kepada Nafi', "Man ibnu Abza?" Siapa ibnu Abza ini? Putranya Abza ini siapa? Saya nggak tahu. Ini nama baru ini. Kata Nafi' menjawab pertanyaan Sayyidina Umar, "Innahu maulan min mawalina." Sesungguhnya dia, wahai Umar, adalah maula, budak, min mawalina, dari budak-budak yang kita miliki, Umar. Akhlafta maula, katanya Umar, Sayyidina Umar. Apakah engkau menugaskan seorang budak? Ya, enggak pantas seorang budak untuk dijadikan sebagai wakil kamu di sana. Tapi apa kata Nafi'? Apa kata Nafi'? Innahu hafizun lil Qur'an wa alimun bil faraid. Sesungguhnya wahai Umar, walaupun dia budak, dia adalah seorang hafidh Al-Qur'an, seorang penghafal Al-Qur'an, wa alimun bil faraid, dan sangat alim, mengetahui sekali, ya, mumpuni di dalam bidang faraid,
Ya, di bidang faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu tentang warisan. Nah, jadi di sini walaupun Ibnu Abza ini budak, kemudian dijadikan oleh Nafi' sebagai penggantinya karena dia hafal Al-Qur'an dan mengetahui hukum-hukum syariat. Maka kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Nafi', "Ala sadaqa rasuluk." Maka sungguh benar sabda nabimu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang atau satu kaum dengan Al-Qur'an, wa yadha'u bihi akhari, dan menurunkan derajat suatu kaum juga dengan Al-Qur'an. Jadi perlu kita pahami bahwasanya Al-Qur'an bisa saja meninggikan derajat kita kalau kita menghormati Al-Qur'an, berdekat dengan Al-Qur'an, membaca dan menghafal Al-Qur'an, tapi juga di satu sisi yang lain bisa menurunkan derajat kita kalau kita menghinakan Al-Qur'an, tidak menghormati Al-Qur'an. Ya. Ini di dunia. Adapun di akhirat juga dikatakan di dalam hadis, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Ya, jadi kata para masyayikh kami, ini adalah ujian hakiki sebenarnya. Kalau kita misalnya ketika ngafal Al-Qur'an, ya, misalnya ada ikhtibar, ada ujian sebelum kita naik juz, ya. Kita sudah hafal satu juz, mau naik ke juz berikutnya, kita harus ujian dulu misalnya. Ya. Iqra min qaulillahi ta'ala. Coba lanjutkan ayat ini. Coba lanjutkan ayat ini. Maka di akhirat, kata para masyayikh, ketika malaikat mengatakan Iqra, bacalah, maka kemudian sahabat Al-Qur'an ini membaca apa yang telah dihafalnya ketika di dunia. Warqa, naiklah. Ya. Maka ketika dia membaca ayat, dia naik satu tingkat, ya. Warattil, bacalah lagi dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu mentartilkannya, membacanya dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu nanti, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang engkau hafalkan atau akhir ayat yang engkau baca. Jadi beda antara orang yang hanya membaca atau menghafal misalnya surat An-Nas saja dengan yang sudah menghafal 5 juz misalnya, 10 juz. Ini sebenarnya adalah memotivasi kita semua untuk bisa membaca dan menghafal Al-Qur'an. Karena tadi derajat kita di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang dihafal atau dibaca. Kemudian mempelajari dan mengajarkannya menjadikannya sebaik-baik manusia. Siapa saja yang belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, akan menjadi sebaik-baik manusia. Mungkin kita sekarang sedang belajar Al-Qur'an. Ya, tapi nanti setelah kita belajar, kita harus mengajarkan apa yang kita dapatkan. Ya. Ketika belajar Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita. Coba kita perhatikan hadis ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya. Sering Rasulullah itu memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada para sahabatnya dengan berbagai macam ilustrasi. Ya, berbagai macam ilustrasi. Ilustrasinya di sini diilustrasikan dengan onta. Ya. Karena onta pada saat di zaman di dalam tradisi Arab adalah hewan terbaik, ya, atau tunggangan terbaik. Itu onta. Ya. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, afala yaghdu ahadukum ila buthana au ila aqiq. Tidaklah kalian pergi ke Buthan atau Aqiq. Buthan dan Aqiq ini adalah pasar hewan para ustadzat, para hafizat. Jadi tidaklah kalian pergi ke Buthan ataupun Aqiq, kemudian kalian ke sana mendapatkan 2 onta yang
mengandung, atau dua onta yang sedang mengandung. Fata'khudhu minhu naqataini kaumawaini. Kalian mendapatkan secara cuma-cuma, secara gratis dua onta. Tidak hanya dua onta, mengandung lagi. Ya. Min ghairi ismin wala qati'ati rahim. Tanpa kalian berbuat dosa, misalnya dengan mencuri, ya. Wala qati'ati rahim, dan juga tanpa memutus silaturahim. Ya. Tapi kalian datang ke sana, kalian dapatkan dua onta secara cuma-cuma. Siapa yang mau, kata Rasulullah. Kata para sahabat, kulluna ya Rasulullah. Semua kita, wahai Rasul, menginginkan itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala yaudu ahadukum ila majlisin. Tidaklah kalian pergi ke suatu majlis, fata'lamu. Kemudian kalian mengetahui makna. Dalam redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain, fataqra'u. Kemudian kalian membaca ayatain, dua ayat saja, ya. Kalian datang saja ke majelis, kalian baca dua ayat, kalian pelajari dua ayat, khairun min naqatain. Itu pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada dua onta yang kalian inginkan itu. Ya, jadi bayangkan, ya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus beriman kepada al-ghaib, ya. Ini kan ghaib, Allah berikan ketika kita baca dua ayat atau mempelajari dua ayat, ya, kepada guru kita, ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, ya, yang lebih besar dan yang lebih baik daripada dua onta tadi. Ya, mungkin kalau kita konteksnya di kita, ya, tunggangan yang paling baik apa? Alat transportasi yang paling baik mungkin mobil apa, ya, misalnya, dapat secara gratis, ya. Maka kata Nabi, dua ayat saja yang kamu baca itu lebih baik daripada dua onta itu. Tiga ayat yang kamu baca lebih baik daripada tiga onta itu. Maka jangan, di sini kita perlu merenungi bahwasanya kita tidak boleh bersedih dengan kekayaan yang orang-orang miliki. Kalau kita punya Al-Quran, kita harusnya selalu berbahagia. Karena nikmat Al-Quran tadi kita sebutkan di awal adalah nikmat yang paling mulia. Kemudian ketika mengajarkan, kita sudah tahu misalnya baca dua ayat, tahu misalnya baca surat Al-Fatihah dengan benar, hafal dengan lancar, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada teman-teman kita harus ajarkan. Ya, kata Rasulullah SAW, man 'allama ayatan, siapa saja yang mengajarkan satu ayat, falahu ajru ma tuliyat, maka dia mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca oleh murid-muridnya. Bayangkan coba kita mengajarkan satu orang, kemudian dia berhasil, ya, menghafal juz amma saja, berhasil menghafal juz amma. Kemudian santri kita ini kita tugaskan untuk mengajar. Kemudian dia berhasil mencetak tiga lagi ditugaskan lagi. Itu akan menjadi pahala jariah kepada kita walaupun nanti kita sudah ada di alam kubur. Ya, maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mengamalkan. Mengamalkannya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah adalah sebaik-baik panutan kita, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya perbuatan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu selaras dengan apa yang sudah dinyatakan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Nah, ini perlu kita yakini, ya. Tadi kita sudah
yakin misalnya bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberkahi kehidupan kita. Akan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita. Maka di sini kita harus yakin, kita harus pahami betul bahwasanya Al-Qur'an kalamullah itu, kitabullah itu sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita pelajari. Makanya di dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala mengulangnya selama 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Wa laqad, ya. Ini takkid, ini penguatan. Ya. Dan sungguh benar yassarnal Qur'ana, telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dipelajari. Bahkan di dalam menurut Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, mengatakan, menafsirkan lidzikri di sini adalah lil qiraati wal hifzi. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dibaca dan dihafal. Fahal mim muddakir. Nah, ini kemudian Allah menantang kita. Ya, fahal, apakah ada dari kalian mim muddakir yang ingin mempelajari Al-Qur'an? Ya. Ayo, jadi seakan-akan Allah itu mengajak kita semuanya. Ayo, Al-Qur'an ini sudah aku mudahkan, untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dibaca. Siapakah yang dari kalian yang akan mempelajari? Ya. Maka dan itu nyata. Al-Qur'an kalau kita bandingkan dengan nazam misalnya atau dengan syair-syair yang lain, ya, itu kita lebih mudah untuk membaca Al-Qur'an, lebih mudah untuk menghafal Al-Qur'an daripada menghafal nazam-nazam. Ya, manzumah, ya, manzumah jazariyah atau manzumah lainnya, ya, lebih mudah kita menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Maka disebutkan oleh para ulama, langkah awal di dalam menuntut ilmu adalah mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Dasarnya apa? Pertama, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengajarkan Al-Qur'an saudaranya yang baru masuk Islam. Ketika ada orang yang baru masuk Islam kemudian menjadi muallaf, Rasulullah memerintahkan para sahabat yang mahir Al-Qur'an untuk mengajarkan, allimu akhakumul Qur'an. Allimu akhakumul Qur'an. Ajarkanlah saudara kalian ini yang baru masuk Islam, ajarkan untuk bisa baca Qur'an dan bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi ini pertama. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Qur'an, ya, di sini salah tulis, ya. Menghafal Al-Qur'an, bukan menghafal awal. Menghafal Al-Qur'an sejak dini adalah sunnah dan kebiasaan para salaf. Jadi menghafal Al-Qur'an sejak dini adalah sunnah dan kebiasaan para salaf. Kalau kita baca biografi para ulama, ya, para salaf, kita pasti akan mendapatkan mereka sebelum menuntut ilmu itu mereka pasti belajar Al-Qur'an, belajar baca Al-Qur'an, kemudian sudah menghafal Al-Qur'an di umur 10 tahun, di umur 7 tahun, ya, di umur belasan tahun mereka sudah menghafal Al-Qur'an. Karena itu adalah kuncinya. Ya. Sumber ilmu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Baru kemudian mereka mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain, fikih, akidah, tajwid, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pertama adalah belajar Al-Qur'an, kemudian menghafal Al-Qur'an. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada seseorang, "Atahfadzul Qur'an? Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?" Qala la.
yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, aku tidak menghafal Al-Quran, belum menghafal Al-Quran. Qala Ibnu Mas'ud kemudian berkata kepada dia, muridun atau muslimun, kamu seorang muslim, kamu seorang penuntut ilmu, la tahfadzul Quran, tidak menghafal Al-Quran, fabima yatarannam, dengan apa kamu bersenandung? Ya, maka kamu akan menyenandungkan apa kalau kamu nggak bisa baca, nggak bisa hafal Al-Quran? Ya, kita kalau bisa baca Al-Quran, kita senandungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita kalau sudah hafal Quran, kita bisa murojaah kapanpun. Ya, kita bisa murojaah ketika misalnya malam hari, kemudian misalnya mati lampu, nggak bisa lihat mushaf, karena Al-Quran sudah dihafal, kita bisa melanjutkan murojaah. Ya, jadi kata Ibnu Mas'ud, fabima yatarannam, dengan apa kamu atau dia menyenandungkan, ya, wabima yatana'am, dengan apa kamu bisa menikmati hidup ini, ya. Jadi memang di dalam biografi para ulama, para salaf terdahulu, mereka memulai dengan menghafal Al-Quran. Kemudian makanya Ibnu Abdul Bar berkata, talabul ilmi darajatun, menuntut ilmu itu ada tahapannya, ada darajah, ada proses-prosesnya. La yanbaghi ta'addiha, tidak pantas bagi seseorang untuk melangkahinya. Fa awwalu khutwatin fi talabil ilmi hifdzul Qur'an. Langkah pertama bagi seorang penuntut ilmu adalah menghafal Al-Qur'an. Walaupun ya tidak 30 juz enggak apa-apa. Tapi minimal ada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah tertanam di dalam hati kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, man laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Ya. Siapa saja yang di dalam hatinya, di dalam dadanya tidak ada sama sekali hafalan Al-Qur'an, tidak ada sama sekali hafalan Al-Qur'an, kal baitil kharibi, bagaikan rumah yang rusak, yang enggak ada penghuninya. Coba kita bayangkan, kalau ada rumah misalnya tidak ada penghuninya, pasti rumah itu kotor. Mungkin rumah itu dihuni oleh jin, ya, dihuni oleh setan. Tapi ketika ada penghuninya, ya, maka rumah itu sering dibersihkan. Ya. Sama hati kita juga. Kalau tidak ada Al-Quran atau sebagian Al-Quran di dalam hati kita, di dalam dada kita, maka hati kita bagaikan rumah yang rusak. Oleh karenanya, proses pertama, langkah pertama adalah dengan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka sudah benar langkah kita semuanya yang hadir pada saat ini, ya, belajar Al-Quran terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu, kalau kita sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menghafalnya sedikit demi sedikit. Ya, saya juga sama seperti itu. Tidak kemudian saya langsung hafal hafal Quran, jadi pengalaman-pengalaman Al-Quran yang lainnya. Dulu saya juga sama. Bahkan dulu saya tidak berkeinginan untuk menghafal Al-Quran. Ya, cuma karena Allah Subhanahu wa taala membimbing saya, ya, melalui guru saya ketika di pesantren. Setelah saya lulus SMA, saya disuruh untuk menghafal Al-Quran. Disuruh guru saya untuk menghafal Al-Quran. Sudah, hafalkan Al-Quran. Ya, menghafalkan Al-Quran terlebih. Maka kemudian saya sami'na wa ata'na, taat kepada guru saya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Saya menghafal Al-Quran, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah. Ketika sudah menghafal Al-Quran, Allah berkahi kehidupan saya sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing saya dengan Al-Quran. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar Al-Quran. Pertama adalah niat yang ikhlas. Ini yang paling mendasar. Ya, berapa banyak orang misalnya ketika menghafal Al-Quran
pertama ikhlas, kemudian terkadang melenceng sedikit. Makanya niat perlu, kata para ulama, perlu tajdid, perlu adanya pembaharuan. Setiap hari diperbarui niatnya. Karena hati kita itu sering berubah-ubah. Ya. Hati kita sering berubah-ubah. Para salaf mengatakan, ma'alajitu syai'an as'aba minan niyah. Ya, aku tidak pernah susah, ya, sesusah aku mengatur niat. Ya karena ya itu terkadang ada apa namanya, sesuatu ya datang kepada kita, kemudian niat kita berubah. Makanya perlu kita selalu mentajdid, ya, memperbarui niat kita menghafal Al-Qur'an benar-benar ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena saya menghafal Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, ya, karena kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalam terbaik di muka bumi, maka saya menghafalnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting adalah semangat dan sungguh-sungguh. Jadi niat tidak hanya niat saja, tapi perlu adanya semangat dan sungguh-sungguh. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba, ambillah kitab ini, kitab Taurat, pelajarilah kitab Taurat ini biquwwah, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi. Ya. Jadi perlu adanya semangat yang tinggi, harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, meluangkan waktu. Ya, jangan sampai kita menggunakan waktu yang luang, tapi perlu meluangkan waktu. Ya, jangan mengambil sisa waktu. Ya, mengambil sisa waktu maksudnya adalah kita kerja, kemudian kita ngasuh anak misalnya, kemudian dan lain sebagainya, ternyata ada sisa waktu 15 menit. Ya, atau 5 menit. Karena ketika kita mengambil sisa, ya, itu terkadang nggak tepat. Ya, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada sisa waktu untuk kita belajar atau menghafal Al-Qur'an. Makanya perlu meluangkan waktu. Perlu diluangkan waktu kita. Jam berapa kita harus belajar Al-Qur'an? Jam berapa kita harus menghafal Al-Qur'an dan meluangkan diri kita untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dan menikmati proses. Sabar dan menikmati proses. Mungkin kita di awal-awal kita belum bisa baca Al-Qur'an, masuk dalam kategori kedua daripada yang disampaikan oleh Nabi, orang yang terbata-bata di dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an, ya, harus bersabar, ya, karena tadi ketika kita belajar, membaca, menghafal Al-Qur'an, itu kita tidak akan pernah merugi, pasti kita akan untung. Makanya perlu kesabaran dan menikmati proses. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh, ya, fina, karena aku. Tadi niat kita ingin menghafal Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersungguh-sungguh, punya semangat, saya sudah luangkan waktu saya jam segini sampai jam segini, itu adalah waktu saya untuk menghafal Al-Qur'an, untuk talaki kepada ustazah, untuk talaki kepada guru, tidak ada yang mengganggu, ya. Maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan kepada mereka yang berjuang dan bersemangat itu subulana, jalan-jalan kami. Jadi di sini menggunakan menggunakan jamak. Allah tidak mengatakan lanahdiyannahum sabilana, tidak, tapi subulana, jalan-jalan kami. Bisa saja planning kita terkendala, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang lain, opsi yang lain, ya. Itu kalau kita bersungguh-sungguh, ya.
niat ikhlas belajar dan menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu juga saya ketika menghafal Al-Quran itu, memang kalau kita di pesantren itu tidak pegang HP ya, tidak diperkenankan untuk pegang HP atau gadget ya. Tapi saya setiap minggu, setiap kali saya hafal satu juz ya, saya pinjam HP kepada guru saya, kepada ustadz saya, untuk menelpon orang tua saya, memberikan kabar gembira ya, sehingga dan juga meminta doa dari kedua orang tua agar mendoakan bisa dilancarkan, dimudahkan menghafal juz-juz berikutnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kelancaran ya. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Tur, ahli surga itu saling bertanya di antara mereka. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalu qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu 'alaina wa qana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu. Kita dulu ketika di dunia nad'uuhu, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita berdoa, ya Allah, kita berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab juga tidak apa-apa. Allahumma a'inni ala hifdzil Quran. Ya Allah, bantulah aku fi hifdzil Quran, di dalam menghafal Al-Quran, fi ta'allumil Quran, di dalam mempelajari Al-Quran. Ya, Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan aku fi ta'allumil Quran, di dalam mempelajari Al-Quran, wa fi hifdzil Quran, dan di dalam mempelajari di dalam menghafal Al-Quran. Ya, masyayikh kita mengajarkan kita doa juga. Allahumma ja'alna mimman yaqra'u hurufal Quran wa yuqimu hududahu. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang bisa membaca dan menghafal Al-Quran, wa yuqimu hududah, juga bisa mengamalkan Al-Quran dan menjaga batasan-batasan atau larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji ketika kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ya, ud'uni, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabah, aku akan kabul, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pagi kali ini. Ternyata cukup panjang nih, Ustazah Rizka, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shaliha wa rizqan thayyiba wa waladan shaliha wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma arhamna warfa'na bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وهاديا لنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزينا بأخلاق القرآن ويسر لنا في تعلم القرآن وفي حفظ القرآن وارزقنا حفظا متقنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضيع حدوده. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعرف بحاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات فاقضها يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kaji materi yang telah disampaikan pada pertemuan kita kali ini, dalam majelis kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sebagai pemateri mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Saya mohon undur diri dulu serta Priska dan seluruh hadirat yang ada di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.